Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat bergabung di dalam pelayanan rutin dari His Partner Ministry, sebuah pelayanan online yang saya mulai dari Januari 2021 dengan tujuan ingin berbagi berkat firman Tuhan secara ringkas 13-14 menit untuk kita semua melalui channel YouTube saya, Paulus Gunawan. Saya berdoa kiranya pelayanan ini boleh terus disupport oleh saudara-saudara sekalian yang mendengar, boleh dibagikan kepada orang-orang lain, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lagi di sana, di luar sana, supaya mereka semua juga dapat berkat dari firman Tuhan. Nah, melanjutkan renungan kita pada saat ini, kita kembali kepada tema kita yang berjudul Be Strong in the Lord. Be Strong in the Lord, bagian yang ketiga. Bapak sekalian, saya akan mengajak kita untuk melihat dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 hingga ayat yang ke-12. 6, ayat 10 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak sekalian, kita sudah membahas ini di dalam 2 minggu yang lalu. Kita membahas tentang tema Be Strong in the Lord. Dan kita akan melanjutkan lagi pada saat ini dan seterusnya. Apakah kita saat menjalani hidup ini kita mengenali siapa musuh utama kita? Iblis pastinya. Perjuangan kita dikatakan di sini bukan lawan musuh secara sifat daging atau darah, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia, roh-roh jahat. Which is sebetulnya kalau kita mau merenungkan secara personal, bagaimana bisa kita, manusia yang lemah, melawan semua itu? Bagaimana bisa kita menjadi orang yang bisa berperang menghadapi semua musuh-musuh itu? Kadang kita menjadi lemah, kita discourage, kita takut, kita lelah berjuang melawan dosa, melawan banyak pencobaan di luar sana. Firman Tuhan berkata di sini, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kuat di dalam Tuhan. Nah, ada dua bagian. Saya sudah sharingkan 2 minggu yang lalu tentang be strong in the Lord. Yang pertama adalah tentang kuasa daripada kebangkitan Yesus. Di be strong in the Lord bukan dalam kekuatan kita, tetapi dalam kuasa kebangkitan Yesus. Dan yang kedua yang kita bahas hari ini, kuasa kenaikan Yesus Kristus. Pada 2 minggu yang lalu, tentang kuasa kebangkitan Yesus, Bapak Ibu bisa melihat di dalam renungan sebelumnya, kita melihat adalah suatu kuasa yang menjadi kuasa yang membenarkan, justifying power. Kuasa yang memberikan kehidupan baru, life-giving power. Kuasa yang memberikan kekuatan, consoling power. Dan hari ini untuk kita melihat tentang kuasa kenaikan Yesus, kita mengingat tanggal 26 Mei akan datang. Seluruh gereja-gereja akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, apa maknanya sebetulnya hari kenaikan Tuhan Yesus itu? Apa hebatnya peristiwa itu? Apa efeknya untuk kita? Nah, di dalam renungan ini, kiranya boleh menjadi sebuah persiapan hati buat kita nanti merayakan tanggal 26 Mei. Kita akan melihat kembali catatan tentang hari kenaikan Yesus yang diambil dari Kisah Rasul 1, ayat 6-11. Saya bacakan, Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ini kisah tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Saudara, Yesus naik ke surga berarti dia sudah selesaikan misi dia di dunia dengan tuntas. Selesaikan misi dia di dunia tanpa cacat celak dan dia kembali kepada Bapa di surga. Itu berarti dia atau Yesus Kristus sebagai raja yang bertahta atas segala kuasa di segala zaman. Saudara, dalam renungan ini saya banyak sekali dikuatkan oleh bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sharingkan sebentar ini dan bagian-bagian yang sangat menarik sekali. Saudara, lihat Efesus pasal yang ke-1 ayat 19-23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kedua, lihat, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, maka juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya sebagai jemaat, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, poin yang pertama, kuasa kenaikan Yesus itu adalah bicara mengenai kuasa di atas segala kuasa. Kuasa di atas segala kuasa. Saudara, kalau kita mau coba pikirkan sekarang, kuasa apa sih yang paling hebat di dunia?
kuasa siapa sih yang paling berkuasa banget mutlak di dunia? Apakah kuasa daripada uang, money? Apakah power of politik? Ya. Apakah power of human mind, pikiran manusia yang begitu canggih luar biasa saat ini? Apakah power of teknologi juga yang begitu canggih? Apakah power of nation, negara-negara yang sangat kuat, superpower? Sudah semua itu punya kuasa, betul. Tetapi semua kuasa itu bersifat sementara. Ada saatnya itu akan lenyap. Dan semua kuasa itu tunduk di bawah kuasa Kristus. Inilah poin yang pertama. Bahwa kena kuasa kenaikan Tuhan Yesus berarti kuasa di atas segala kuasa yang ada di dunia. Saudara, name it, apapun itu. Sehingga sebetulnya kalau kita bisa merenungkan bagi dengan sungguh-sungguh, kita akan merasa bahwa puji Tuhan saya mengenal Kristus yang hidup, Kristus yang naik ke surga. Karena dengan kuasa itu, maka seluruh kuasa lain itu kalah di bawah Kristus. Yang kedua, saudara, kuasa yang menaklukkan semua itu di bawah kaki Kristus. Ini menarik sekali ya. Saudara, di dalam begini kita melihat satu pertanyaan yang simpel. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kita tidak usah sombong-sombong berkata seperti itu, tetapi ini adalah sebuah kekuatan dari firman Tuhan yang sangat luar biasa. Roma 8. Kita lihat ayat 31 hingga 39. Saya akan bacakan beberapa potongan saja. Kita lihat ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada dia bersama-sama dengan dia? Lihat ayat ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya, 7 hal. Ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Kristus di pihak kita. Siapa yang bisa melawan kita? Inilah kuasa kenaikan Kristus. Dia menaklukkan semuanya di bawah kaki Kristus. Dan yang ketiga, kuasa kenaikan Kristus memberikan kuasa pelayanan bagi kita semua pada zaman sekarang. Saudara, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-19, ayat 9 sampai 13, ya. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit memenuhkan segala sesuatu. Dan saudara perhatikan yang berikutnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kuasa kenaikan Kristus memberikan kuasa pelayanan untuk zaman sekarang. Saudara, apa efeknya bagi kita? Kita sudah memahami betapa hebatnya kuasa itu, betapa mulianya, betapa tidak ada batasnya kuasa itu. Apa untungnya? Kalau kita boleh katakan untung ya. Apa manfaatnya? Apa efeknya untuk kita? Saudara, yang pertama begini. Itu semua menjadi sebuah jaminan kemenangan atas dosa dan maut. Saudara, puji Tuhan. Untuk kita mengetahui bahwa kita manusia yang lemah, kita seringkali jatuh di dalam dosa, kita seringkali kalah oleh kuasa-kuasa iblis. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus sudah menang, Kristus sudah naik ke surga, Dia memiliki kuasa atas segala hal termasuk dosa dan maut, sehingga sebagai orang percaya, saudara sekalian, engkau dan saya punya jaminan kemenangan atas dosa dan atas maut. Saudara, jangan putus asa. Memang tidak mudah melawan dosa, tidak mudah melawan iblis. Begitu banyak godaan sekitar kita, tapi jangan putus asa bahwa kita punya jaminan kemenangan itu. Karena Kristus sudah menang dan Dia menguasai semua hal yang ada. Saudara, yang kedua adalah jaminan doa, jawaban doa dari Kristus. Saudara, menarik sekali Yohanes 17 ayat 9 sampai 11 mengatakan begini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Aku tidak dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, di sini satu hal yang sangat indah, lihat di bagian bawahnya. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kristus menjadi pengantara buat kita. Untuk kita berdoa, saudara, saudara kita bahwa Tuhan pun mendengar doa kita dan Dia menjadi pengantara, jadi imam besar buat kita. Dia mendoakan kita. Dia menjawab seluruh permasalahan pergumulan kita. Sehingga apapun yang kau alami saat ini, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita punya kemenangan atas dosa, kita
Kita punya jaminan kekuatan atas doa-doa yang kita ucapkan. Karena Tuhan Yesus pun sendiri bersyafaat bagi kita. Dia berdoa bagi kita. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Semua itu memberikan sebuah jaminan kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Jaminan kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Dan waktu Yesus naik ke surga, dia mengirimkan penolong yang lain. Nah, Yohanes 14, ayat 25-27 mencatat seperti ini. Semua itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, puji Tuhan. Ada sebuah jaminan kekuatan, penghiburan, bahkan damai sejahtera dari Roh Kudus bagi kita semua. Saudara, mari coba kita mengkonekkan. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus, peristiwa yang sudah lampau terjadi, tapi kuasanya masih hidup sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk menapaki hari-hari kita di zaman sekarang ini. Saudara, kau lemah iman. Kau sedang berjuang dengan dosa. Kau sedang merasa putus asa. Ada jaminan kekuatan dari Tuhan. Jaminan penghiburan dari Roh Kudus. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Sebagai penutup, saudara, mari kita kembali refresh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kuatlah di dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa apa? Kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa kenaikan yang ke surga. Yang kedua, siapkah Anda menghadapi musuh-musuh Anda? Saudara, zaman sekarang begitu mengerikan. Ya, kita bisa melihat sekitar kita. Ya. Iblis tidak senang, dia menyerang kita. Kalau kita membaca lanjut nanti dalam Efesus yang ke-6, ayat yang ke-13 dan seterusnya, maka ada banyak perlengkapan senjata Allah yang perlu kita pakai, yang perlu kita sama-sama gumulkan. Ya, akan menjadi tema kita selanjutnya setelah ini. Saudara, mengapa begitu banyak senjata yang perlu disiapkan? Karena iblis itu luar biasa. Ia ingin menyerang, ia ingin menjatuhkan kita. Ada keluarga yang Tuhan hancurkan secara dalam, dari dalam mereka. Ada keluarga yang Tuhan hancurkan karena godaan dari luar. Entah itu wanita lain, pria idaman lain, entah itu harta, entah itu kekuasaan, apapun itu. Dan iblis tidak senang orang Kristen, keluarga Kristen, hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dia selalu ingin menyerang kita. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda menghadapi musuh-musuh Anda? Kalau secara manusia, kita tidak akan mampu, tidak akan siap. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan memberikan kekuatan. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Karena kita tahu kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan, kuasa kenaikan ke surga, memampukan kita untuk bisa menghadapi musuh-musuh kita. Saudara, saya berdoa kiranya renungan-renungan ini, terlebih di dalam masa-masa ini, kita boleh terus sama-sama bertumbuh di dalam iman. Makin mengenal Tuhan, makin mengenal firman Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekali lagi kembali kepada tema ini, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kiranya kekuatan dari Tuhan sendiri, kekuatan daripada Kristus yang sudah naik ke surga, boleh menyertai kita sekalian. Dan damai sejahtera Kristus boleh di dalam hati kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.